Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu kembali dengan Ibu Nita dalam pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kerucut. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menemukan benda yang berbentuk kerucut seperti apa yang sudah Ibu tayangkan dalam video pembelajaran sebelumnya. Baik, sekarang kita perhatikan jaring-jaring dari kerucut. Ya, kerucut itu ada dua bagian. Nah, di sini ada selimut dan juga alas. Alasnya itu berbentuk lingkaran, sama seperti tabung. Silahkan kalian perhatikan jaring-jaring daripada kerucut. Berikutnya, kita masuk ke unsur-unsur kerucut. Silahkan perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang pertama yang di atas itu ada titik puncak kerucut. Kemudian ada garis tegak, garis potong-potong itu disebut dengan tinggi kerucut, dilambangkan dengan T. Ada sisi miring itu disebut dengan garis pelukis atau apotema, itu biasanya dilambangkan dengan S. Lalu ada selimut dan di alas itu ada jari-jari ya, dan ada titik pusat alas. Silahkan diperhatikan unsur-unsur daripada kerucut. Oke, baik. Berikutnya kita akan menentukan luas permukaan kerucut ya. Perhatikan gambar di sini. Ada sebuah gambar kerucut. Kemudian yang pertama seperti di jaring-jaring tadi, ada bagian daripada kerucut itu yang pertama ada selimut. Nah, luas selimut kerucut itu dirumuskan dengan PRS. P-nya sudah tahu ya, R-nya jari-jari dan S-nya ini sebagai garis pelukis pada kerucut. Itu luas selimut. Berikutnya ada luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya itu sama dengan luas alas pada tabung, yaitu PR kuadrat. Ya, itu rumus luas alas pada kerucut ya. Sekarang bagaimana dengan luas permukaannya? Nah, luas permukaan itu jumlah dari luas bagian daripada bangun kerucut. Artinya, luas selimut ditambah dengan luas alas, ya. Itu untuk luas permukaan. Nah, luas selimut di sini rumusnya sudah dituliskan yaitu PRS ya, ditambah dengan luas alasnya yaitu PR kuadrat, ya. Maka bisa kita tentukan bahwa luas permukaan kerucut itu dirumuskan dengan PR dikali dengan R tambah S. Nah, itu ya sahabat belajar untuk luas permukaan kerucut. PR kali R tambah S. Ya. Silahkan diamati. Nah, berikutnya pada gambar ini kita perhatikan ada segitiga siku-siku ya. Di sana ada sisi T, R, dan sisi S. Kita akan bahas apa hubungan antara T, R, dan S ya. Untuk membahas ini, kalian ingat kembali materi teorema Pythagoras di kelas 8 ya. Baik, ketika Ibu pindahkan nih gambar segitiganya seperti ini ya. Ini gambar segitiga siku-siku. Nah, ada sisi miring, sisi terpanjang, itu S, lalu ada sisi tinggi dan ada sisi R, ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara menentukan sisi S, sisi terpanjang, ya. Nah, sisi terpanjang itu didapat dari akar dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, artinya T kuadrat ditambah dengan R kuadrat atau kebalikannya ya. Jadi S itu sisi terpanjang. Ini rumusnya. Ibu yakin kalian sudah belajar ya. Ini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Baik, sekarang bagaimana dengan T? Nah, tinggi ini didapat dari akar dari sisi terpanjang yaitu S kuadrat dikurangi dengan sisi yang lain yaitu R kuadrat. Jadi T itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi dengan R kuadrat ya, ingat. Kemudian dengan R jari-jari ini bagaimana?
Jari-jari juga didapat dari sisi terpanjang kuadrat dikurangi dengan sisi yang satunya, yaitu T kuadrat. Maka R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nah, itu hubungan daripada T, R, dan S. Ini berhubungan dengan materi teorema Pythagoras ya. Ibu hanya mengingatkan kembali. Semoga kalian paham ya. Tuh. Kemudian kita ke volume kerucut ya. Bagaimana cara menghitung volume kerucut? Nah, silakan perhatikan. Nah, di sini ada gambar kerucut ya. Ada alas, ada tinggi, ada jari-jari, dan ada S sisi miring. Nah, volume kerucut di sini didapat dari 1/3 atau 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, itu harus diingat ya. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. 1/3 dikali luas alas tadi sudah ya. Harus diingat selalu luas alas kerucut itu lingkaran. Maka rumusnya yaitu pi r kuadrat dikali dengan tinggi ya. Jadi volume kerucut itu 1/3 kali pi r kuadrat dikali dengan tinggi ya. Silahkan diamati, diperhatikan. Baik, kita ke contoh soal. Di sini nomor 1 ada gambar kerucut. Perhatikan ya. Dari gambar tersebut perintahnya itu hitunglah luas permukaan dan volume kerucut. Langkahnya sama seperti biasa. Kalian harus menentukan dulu apa yang diketahui di soal. Perhatikan gambarnya. Di soal itu terdapat tinggi ya 24 cm dan jari-jari 7 cm. Jadi diketahui tinggi dan jari-jari. Pertama, luas permukaan. Tadi ya, ingat rumusnya. Luas permukaan itu pi r kali r tambah s. Di rumus luas permukaan ini kita butuh s nih. Sedangkan di soal belum diketahui s-nya berapa. Baru ada tinggi dan jari-jari. Otomatis kita harus mencari dulu nilai s-nya berapa. Menggunakan tadi hubungan antara t, r, dan s ya. S itu sisi miring didapat dari jumlah akar dari jumlah kedua sisi yang lain ya. Nih, R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka tinggal dimasukkan angkanya. R-nya sudah ada, T-nya sudah ada. S sama dengan akar dari R-nya yaitu 7. Berarti 7 kuadrat ditambah dengan T-nya yaitu 24, maka 24 kuadrat. Kemudian tinggal dihitung satu persatu. S sama dengan 7 kuadrat itu 49, kemudian 24 kuadrat yaitu 576. 49 ditambah dengan 576 itu sama dengan 625. Maka S akar dari 625 ya sama dengan 25. Nah, itu S. Kita masukkan ke luas permukaan. Pi-nya kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena R-nya di sini 7 merupakan kelipatan dari 7 ya. Maka Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali R-nya 7 ditambah S-nya 25 ya. Lihat seperti biasa, apakah ada angka yang bisa disederhanakan di sini? Ya, betul ya. Ada ya di sini, yaitu kalian bisa menyederhanakan terlebih dahulu 7 dibagi dengan 7 sama dengan 1. Tinggal dihitung nih. 22 dikali 1 yaitu 22, lalu si 7 ditambah dengan 25 yaitu 32. Tinggal dikalikan ya. 22 dikali dengan 32, hasilnya 704 cm persegi. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi penting, tulis dulu apa yang diketahui di soal, lalu yang ditanyakan di soal itu butuh apa. Kalau belum ada di soal, artinya kalian harus mencari dulu seperti CS ini ya. Itu untuk luas permukaan.
permukaan kerucut. Lalu kemudian bagaimana dengan volume kerucut? Nih, volume kerucut tadi sudah kita bahas bahwa rumusnya itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Luas alasnya yaitu πr kuadrat dikali dengan tinggi, ya. Di sini tidak masalah, R-nya sudah ada di soal, ya. T-nya pun sudah ada di soal, jadi tidak ada yang harus kita cari dulu. Langsung saja kita hitung volumenya, ya. 1/3 dikali dengan pi-nya, ya. Di sini kita gunakan 22/7 karena R-nya merupakan kelipatan dari 7. Jadi 1/3 kali 22/7 kali, nah R-nya kuadrat, otomatis 7-nya 2 kali, ya. Kali 7 kali 7. Nah, kali tingginya yaitu 24. Seperti biasa, lihat, adakah di sini angka yang bisa disederhanakan supaya mempermudah kalian menghitung? Pertama, di sini ada 7 nih, bisa dibagi 7 yaitu 1. Kemudian ada 24 bisa dibagi dengan 3 yaitu 8. Tinggal kalian hitung tuh, 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 8, ya. Itu lebih gampang menghitungnya dibanding dengan membagi dengan penyebut yang ada, karena kita sudah menyederhanakan. Nah, itu hasilnya 1232 cm3. Nah, itu untuk volume, ya. Silahkan diamati lagi, dipelajari lagi, ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu untuk luas permukaan dan volume. Berikutnya di sini ada soal yang kedua, ya. Diketahui sebuah kerucut memiliki garis pelukis 13 cm dan jari-jarinya 5 cm. Perintahnya sama, tentukan luas permukaan dan volume kerucut. Seperti biasa, penting nih, tulis yang diketahui. Yang diketahui di soal itu S, garis pelukis, ya, 13, dan R, jari-jari, yaitu 5. Oke. Yang pertama, kita kerjakan luas permukaan, ya. Tadi ingat nih, dengan sering mengerjakan soal, semoga kalian hafal nih rumus daripada luas permukaan kerucut, yaitu PR kali R tambah S. Kita lihat, Pi-nya kita gunakan berapa? Kita lihat dulu angka R-nya, jari-jarinya. Jari-jarinya di sana 5, bukan kelipatan dari 7. Berarti Pi-nya gunakan 3,14. Nah, kali 5 R-nya dikali R tambah S, 5 tambah 13, ya. Silahkan kalian hitung. Pertama 3,14 dikali dengan 5 terlebih dahulu. Lalu yang di dalam kurung tuh 5 jumlahkan dengan 13. Nah, 3,14 kali 5 itu 15,7. 5 tambah 13 yaitu 18. Tinggal dikalikan. Itu hasilnya 282,6 cm persegi. Nah, itu untuk luas permukaan. Ini tidak ada masalah, ya. Jadi apa yang diketahui di soal itu semua ada semua ada untuk rumus luas permukaan ini. Jadi tidak usah mencari S terlebih dahulu seperti contoh soal yang pertama, ya, karena di sini S-nya sudah ada. Baik, sekarang bagaimana dengan volume nih? Volume itu rumusnya tadi 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya di sini PR kuadrat dikali dengan tinggi, ya. Di volume kita butuh tinggi nih, sedangkan di soal tidak diketahui tingginya berapa, hanya ada S dan R. Maka kita harus mencari dulu tingginya berapa menggunakan tadi, kembali ke teorema Pythagoras, hubungan antara tinggi, jari-jari, dan garis pelukis, ya. Dihafal, ya. Nih, untuk tinggi itu didapatkan dari akar dari sisi miring atau garis pelukis, yaitu S kuadrat dikurangi dengan jari-jari kuadrat. S-nya sudah ada, R-nya sudah ada, tinggal dimasukkan, ya.
Maka T sama dengan akar dari S-nya 13, berarti 13 kuadrat dikurangi dengan jari-jarinya, yaitu 5, berarti 5 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan dua-duanya ya. Baik, tinggal dicari tuh hasil dari masing-masing. T sama dengan akar dari 13 kuadrat itu hasilnya 169 dikurangi dengan 5 kuadrat yaitu 25. Maka T sama dengan akar dari 169 kurangi 25 yaitu 144. T sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Nah, maka kita sudah dapat nih tingginya 12 cm. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam rumus volume tersebut ya. Nah, 1/3 dikali pi-nya sama ya, gunakan 3,14 dikali dengan jari-jarinya dikuadratkan nih, berarti 5 kali 5 dikali dengan tingginya 12. Nah, seperti biasa kalau ada hitungan seperti ini, kalian perhatikan nih mana yang bisa disederhanakan ya. Di sini ada 12, bisa disederhanakan dengan 3, yaitu hasilnya 4. Tinggal kalian hitung perkaliannya saja, tidak usah dibagi lagi ya. Itu tujuannya menyederhanakan itu untuk mempermudah kalian dalam menghitung. Nah, ketika dihitung itu akan menghasilkan 314 cm3 ya. Itu untuk volume. Jadi tadi yang diketahui penting itu harus tahu, lalu yang dibutuhkan di rumus itu apa. Kalau sudah ada ya tinggal dimasukkan angkanya, kalau belum ada berarti dicari ya. Oke, seperti biasa nih sahabat belajar, ada bonus untuk kalian. Cukup satu ya di sini. Diketahui sebuah kerucut memiliki tinggi 12 cm dan jari-jari 9 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume. Ingat, tulis dulu apa yang diketahui di soal, kemudian kamu perhatikan apa nih yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal tersebut. Kalau sudah ada ya tadi tinggal dimasukkan angkanya, dihitung. Kalau belum ada berarti tinggal dicari terlebih dahulu. Oke, semangat ya. Semoga paham, bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa gunakan baca buku modul cerdasnya untuk referensi materi kerucut ini ya. Terima kasih. Pertemuan kali ini Ibu anggap cukup. Ingat, selalu semangat ya. Jangan pantang menyerah. Tidak ada yang sulit. Matematika itu mudah, matematika itu asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.